Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta MSTC Moji Santosa Training and Counseling, selamat siang menjelang sore. Izinkan saya untuk memoderator pada kesempatan kali ini dalam materi yaitu pengalaman pendampingan di Sulawesi Selatan. Sebenarnya sih ini bukan untuk Sulawesi Selatan saja, sebenarnya daerah-daerah lain juga bisa mengikuti dari pendampingan di Sulawesi Selatan, karena beberapa daerah sudah mempunyai advisor dan juga para inspektor mungkin di daerah-daerah kan juga sudah, artinya sudah lama juga ada. Untuk kali ini yang membawakan materinya atau narasumbernya adalah Pak Muhammad Alfian Amri selaku inspektur di Sulawesi Selatan dan didampingi oleh Arthur Halik, Bapak Arthur Halik Rajak selaku advisor LKPP sesuai dengan keputusan Deputi nomor 2 tahun 2021. Untuk pelaksanaan jam kali ini 45 menit akan disampaikan materinya. Semoga narasumber bisa memanfaatkan waktu yang ada dan 45 menit untuk tanya jawab. Selanjutnya saya silakan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Muhammad Alfian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Alfian. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya hormati suhu saya, Pak Moji Santosa, sahabat saya. Ini sahabat saya, sahabat paling setia nih, Pak Prof. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejawat. Saya terbalik nih, saya mendampingi Pak Arthur Halik ini, bukan saya didampingin. Ini mitra saya, mitra sejawat saya, Pak Irwan selaku moderator, Pak Suhendra ini teman sejawat sesama Apip. Teman-teman semuanya, salam sehat selalu. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur diajak oleh Pak Moji dan kawan-kawan dalam kegiatan ini, dan ini baru perdana lah, saya merasa bangga lah saya perdana di kegiatan ini. Saya dikasih waktu sangat mepet sekali, tapi saya mencoba untuk mengefektifkan waktu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berdua ini dapat diterima, dapat bermanfaat. Paling tidak ini kami hanya membagi pengalaman, sharing session terhadap apa yang telah kami lakukan atau apa yang sedang kami lakukan, khususnya dalam melakukan pendampingan advisor, pendampingan kontrak atau advisor LKPP, khususnya di Sulawesi Selatan, walaupun memang kami ada beberapa penugasan di luar Sulawesi Selatan. Paling tidak bahwa pengalaman inilah yang bisa dapat saya berikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya mohon izin, saya share screen dulu ya, PowerPoint saya. Oke, sip. Nah, baik, saya fokus kepada pengalaman kami, pengalaman pendampingan di Sulawesi Selatan dibawakan kami berdua. Saya Muhammad Alfian Amri dan bersama Pak Arthur Halik Rajak. Sehari-hari sebagai pekerja ASN, bekerja kebetulan diberi amanah sebagai inspektur di Inspektorat Kabupaten Maros yang dekat dengan Makassar. Namun dari sisi pengadaan, kami adalah trainer LKPP, termasuk advisor LKPP yang kita bahas sekarang. Nah, yang pertama yang kami mau ingin sampaikan bahwa mengapa pendampingan itu perlu, kami merujuk kepada
kami merujuk pada aturan ya, pada aturan. Namun sebelumnya bahwa dalam pengadaan barang jasa ini adalah suatu kegiatan yang boleh dianggap sangat resisten, dan ketika pengadaan itu terhambat, maka pelayanan itu akan terhambat. Nah, salah satu kegiatan terhadap bagaimana mendorong agar pengadaan itu sesuai dengan tujuannya, maka ada yang kita sebut probity advice terhadap pengadaan barang dan jasa. Nah, dasar hukumnya adalah kita merujuk kepada keputusan Deputi Bidang Hukum Penyelesaian Sanggah LKPP nomor 2 tahun 2021 tentang pedoman probity advice pengadaan barang jasa pemerintah, dan di breakdown lagi ada keputusan Deputi Bidang Hukum Penyelesaian Sanggah nomor 5 tahun 2021 yang kita sebut advisor pengadaan barang jasa pemerintah. Dulu namanya pendampingan kontrak, dilebur menjadi advisor LKPP. Selanjutnya, tugas kami dalam melakukan pendampingan memiliki tugas tanggung jawab. Ya, salah satunya ya beberapa kegiatan, termasuk menelah, menganalisis, memberikan saran, masukan, mulai dari persiapan kontrak atau merancang kontrak, pelaksanaan kontrak, dan serah terima kontrak, termasuk di dalamnya bagaimana melakukan mitigasi risiko terhadap kontrak, sekaligus memberikan advice, memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan. Dan itu apapun yang kami lakukan, kami tetap melaporkan kepada LKPP melalui Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP. Selanjutnya, kapan diperlukan tim pendampingan kontrak? Ya, jawabannya adalah sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau perangkat daerah dapat meminta pendampingan kontrak atau advisor. Jadi tim pendampingan kontrak advisor akan mendampingi para pejabat penanganan kontrak mulai persiapan pelaksanaan serah terima, namun tidak terbatas pada yang saya sebutkan yang di dalam slide saya di bawah ini. Paling tidak yang ingin saya sampaikan adalah pendampingan sangat dibutuhkan. Ini pendapat dari yang kami dampingin. Sangat dibutuhkan karena ada teman curhat, ada teman untuk ngobrol, ada teman untuk berdiskusi, ada teman untuk bertanya. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan lagi bahwa probity advice yang dimaksud dalam keputusan direktur adalah suatu kegiatan pemberian saran. Jadi kami hanya pemberian saran atau pendapat, khususnya di bidang PBJ pemerintah. Nah, itu tugas kami. Jadi PBJ pemerintah yang dilakukan oleh advisor. Nah, advisor inilah yang kami salah satunya kami bersama Pak Arthur yang akan menjadi narasumber sore hari ini, dengan melalui pendekatan probity. Nah, ini yang saya kutip di keputusan direktur. Nah, sekarang siapa itu advisor? Advisor adalah personil yang telah ditetapkan melalui keputusan deputi. Keputusan deputi yang ada di nomor 5 tahun 2021. Nah, itu keputusan deputi. Terus di bawah Deputi Bidang Hukum Penyelesaian Sanggah LKPP. Ini yang akan ditugaskan untuk memberikan saran, pendapat, advice dalam pelaksanaan probity advice. Dan ini saya ada satu kalimat di sini yang tidak saya tayangkan, yaitu rekomendasi. Jadi itu agak berat ya, kalau mengatakan rekomendasi ya, kalau bahasa pengawasan, rekomendasi itu adalah suatu rujukan ya, yang tidak mesti yang menjadi ketetapan. Ya, itu yang saya tidak menggunakan kalimat itu di dalam tugas advisor. Nah, tugas kami menerapkan etika
Ini kami terapkan dalam etika pengadaan. Kami bekerja penuh tanggung jawab, kami bekerja insya Allah akan bekerja secara profesional, menjaga segala rahasia, tidak saling mempengaruhi, dan menerima tanggung jawab, apalagi menghindari konflik of interest. Saya kasih contoh misalnya, ketika ada kami pendampingan dan yang mendampingin itu adalah ada salah satu kerabat, kami tidak ingin masuk ke dalam, akhirnya kami tidak mau menjadi pendamping ketika terjadi apabila terjadi konflik of interest. Nah, ini yang apalagi kalau menghindari penyalahgunaan wewenang, tidak menerima, menawarkan, menjadikan. Ini etika ini yang kami jaga di dalam melaksanakan tugas sebagai advisor atau pendamping. Bapak Ibu, nanti kalau mau habis waktunya tolong dikabarin ya. Ya, baik. Suatu experience atau suatu pengalaman ini ada pengalaman baik, ada pengalaman jelek, good experience, dan ada pengalaman yang kurang baik. Hasilnya ada yang sukses dan ada yang tidak sukses. Nah, oleh sebab itu saya ingin menayangkan slide nanti bahwa ada beberapa pengalaman yang tidak baik itu yang akan kami koreksi sehingga menjadi pengalaman yang baik. Nah, nanti ada pointer-pointer yang menurut pengalaman kami barangkali penting buat Bapak Ibu sekalian, bermanfaat buat Bapak sekalian. Kami stressing bahwa pengalaman-pengalaman tidak baik inilah saya angkat sebagai topik untuk pembelajaran kita bersama. Nah, cukup banyak. Ini materinya Pak Arthur ini salah satu dari pendampingan kami. Salah satu pendampingan kami itu banyak juga kontrak bersyarat ya, khususnya di Sulawesi Selatan ya. Cukup banyak, sudah puluhan miliar ini, udah ratusan miliar kami dampingin tentang bagaimana kontrak bersyarat di Sulawesi Selatan dan bagaimana kontrak bersyarat itu diterapkan, tujuannya untuk apa dan manfaatnya untuk apa, nanti dalam diskusi akan kita kembangkan. Nah, dalam pendampingan kami membagi dua. Ada pendampingan kami pada saat pre-kontrak, ada pendampingan kami pada saat post-kontrak, ada juga pendampingan kami mulai pre-kontrak sampai post-kontrak. Tergantung permintaan dari instansi. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Jadi terkadang kami diminta pendampingan di tengah dalam proses. Ada juga pendampingan kami mulai dari awal sampai akhir, pre-kontrak dan post-kontrak. Atau mulai dari persiapan kontrak sampai serah terima kontrak. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan pointer-pointer berdasarkan pengalaman kami yang menjadikan perhatian bahwa ternyata pendampingan kami menemukan beberapa kendala terhadap yang kami dampingin. Rata-rata yang kami dampingin itu rata-rata ya, tapi sebagian sudah paham bahwa ada kekurangpahaman terhadap penggunaan jenis kontrak atau penentuan jenis kontrak di dalam kontrak. Nah, ini akan menjadi berdampak ketika kontrak itu salah penetapannya, salah penentuannya. Nah, ini yang poin pertama ingin saya sampaikan. Contoh, ada yang mengatakan salah kontrak itu potensi kerugian negara atau kerugian daerah. Ada juga betulnya sih bahwa dengan salah penetapan jenis kontrak itu akan mempengaruhi terhadap kerugian, bisa berpotensi. Nah, oleh sebab itu dalam setiap pendampingan kami ini fokus kami bahwa hati-hati di dalam menetapkan jenis kontrak. Dan kami tayangkan ini hanya fokus kepada konstruksi karena rata-rata yang kami dampingin adalah pekerjaan konstruksi. Jenis kontrak konstruksi yang tidak tepat dan kurang sesuai dengan profil risiko proyek. Nah, ini misalnya gini, ada konsultan perencana menggunakan lansam, tapi dalam menggunakan lansam dia
pembayarannya sekaligus. Karena dia beranggapan bahwa kalau dia sekaligus output yang dibayarkan. Ya, itu contoh. Padahal di dalam aturan boleh sub output dan pembayaran bisa tidak sekaligus sesuai dengan tahapan. Akhirnya mereka udah paham, oh ternyata boleh ya kontrak langsung dibayarkan tahapan. Nah, baru di situ poin yang mereka pahami. Selanjutnya, hampir yang kami dampingin, mereka kurang cermat. Apa karena ketidaktahuan atau gimana dalam menyusun kontrak. Dia katakan gini, Pak, kontrak ini kami ngambil dari Perlem sekian. Kami ambil aja, kami copy paste aja. Dia tidak sadar bahwa yang dia copy itu adalah contoh kontrak bukan non-konstruksi. Akhirnya, oh baru dia tahu, oh, ternyata kontrak itu disesuaikan dengan jenis pengadaan dan jenis pekerjaannya. Sehingga mereka baru paham bahwa kontrak tidak mesti harus di copy paste dan kontrak itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan sifat pekerjaan. Dan kesimpulannya bahwa pemilik harus memastikan, harus tahu bagaimana menyusun kontrak yang baik. Selanjutnya, titik kelemahan juga adalah ada pada ketidaktepatan dalam menyusun pasal-pasal dalam kontrak, terutama di dalam SSK, SSUK. Mereka tidak merinci detail. Nah, dan terutama di dalam penyusunan pasal-pasal kontrak, aspek pembayarannya tidak jelas. Nah, di situ banyak di dalam kontrak yang kami dampingin, aspek pembayarannya itu tidak mendetail, termasuk waktu penyelesaian pekerjaannya, termasuk parameter untuk kontrak langsam ya, ini saya jelaskan tadi, parameter output, dan tidak merinci bagaimana sih pemutusan kontrak. Apa yang harus dilakukan, dia nggak rinci secara detail tentang bagaimana, apa, dan bagaimana tentang pemutus kontrak, termasuk klaim, bagaimana kalau terjadi perubahan, denda ganti rugi, dan rata-rata di dalam kontrak mereka, denda ganti rugi masih mengadut bahwa pekerjaan yang belum diselesaikan. Padahal mestinya denda ganti rugi itu harus terurai di dalam pasal-pasal kontrak, terutama di dalam SSKK dan SSUK. Ini yang kelemahan yang kami temukan, dan ini titik poin yang kami berikan sebagai pendamping. Termasuk juga kelemahan dalam penandatangan kontrak. Kami menemukan juga bahwa kontrak itu langsung ditandatangani tanpa dipelajarin, tanpa dicermatin, tanpa mengetahui terlebih dahulu dengan isinya. Mereka hanya langsung diundang, ditandatangani. Padahal melalui kajian terhadap klausul-klausul kontrak itu harus mereka pelajarin satu sama lain, kedua belah pihak. Misalnya dalam dokumen kontrak penting bagaimana mereka memahami isi halaman per halaman dari kedua belah pihak mempelajari kontrak tersebut. Ini yang kami dapatkan. Selanjutnya, hampir sebagian yang kami dampingin, ya, mereka baru tahu bahwa kegiatan cave of meeting itu penting, bukan hanya sekedar formalitas. Nah, setelah kami jelaskan bahwa kegiatan cave of meeting itu penting untuk apa? Untuk melakukan klarifikasi, melakukan kontrak yang belum jelas, harus jeli, mengoptimalkan sebagai sarana mengidentifikasi, mitigasi potensi klaim di kemudian hari. Baru dia tahu bahwa kita penting melakukan kegiatan ini. Nah, jadi kesimpulan yang di slide ini saya ingin mengatakan bahwa gunakanlah kesempatan dalam kegiatan ini agar mengklirkan sebelum dilakukan kontrak. Nah,
Termasuk juga kami masih menemukan bahwa laporan itu hanya laporan pada saat mau pembayaran. Padahal kami jelaskan bahwa laporan itu mulai laporan harian, laporan mingguan, laporan bulan. Penting nggak laporan harian? Ya penting sebagai dasar pembuktian untuk pengajuan klaim. Nah, pengajuan klaim, baik klaim terhadap pembayaran maupun klaim terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan. Nah ini, jadi baru dia menyadari, oh kalau begitu Pak, kegiatan ini sangat penting. Ya, karena kita mau melihat, mendokumentasikan, melaporkan kejadian proyek hari per hari. Dan dikompilasi menjadi mingguan, dan dikompilasi menjadi bulanan. Ketika itu ada, maka kita dapat nge-reward, dan kita dapat mengklaim jika mana kegiatan ini akan dilakukan pembayaran. Nah, termasuk juga rapat-rapat. Nah, saya sering katakan, rapat dalam suatu pekerjaan konstruksi ada beberapa hal, termasuk rapat rutin. Ya, rapat rutin itu yang boleh saya katakan adalah rapat bulanan atau monthly progress meeting. Tujuannya adalah bagaimana merekod, progres kejadian sebelumnya, yaitu bulanan dan mingguan, dikompilasi dalam bentuk laporan bulanan. Selanjutnya, terkadang di lapangan pekerjaan dilaksanakan tanpa ada dasar. Tidak ada dalam kontrak, dilaksanakan atas perintah lisan. Terus saya katakan begini, bagaimana kalau pekerjaan itu tidak dibayar? Apakah Anda klaim atau tidak? Saya klaim Pak. Nah oleh sebab itu kalau mau klaim caranya bagaimana? Caranya adalah apabila ada perintah berupa pekerjaan yang tidak ada di dalam kontrak atau kita sebut dampak perubahan kontrak harus tertulis. Harus tertulis. Sehingga itu nanti akan menjadi perubahan yang sewaktu-waktu, bukan sewaktu-waktu sih, akan menjadi klaim terhadap pembayaran. Ini yang dan ini sudah mulai mereka lakukan. Mereka lakukan bahwa kontraktor di lapangan harus memastikan semua perintah ada perubahan pekerjaan harus dalam bentuk tertulis. Nah, termasuk juga terkadang mereka ribut di lapangan. Bagaimana sih menghitung progres lapangan? Ternyata mereka lemah dalam kesepakatan menyusun metode perhitungan progres. Alhasil nilai progres beberapa pihak berbeda. Ada pihak konsultan pengawas berbeda, ada pihak penyedianya berbeda, ada dari pihak PPK-nya juga berbeda. Kenapa penyebabnya? Karena metode perhitungan progresnya tidak jelas. Nah, oleh sebab itu ini harus diperjelas. Pada saat kapan? Ya pada saat kita kick off meeting. Sehingga tidak akan terjadi dispute, perselisihan di kemudian hari. Berikut. Bagaimana dengan adanya perubahan? Nah, perubahan penting. Bahwa saya sering mengatakan konstruksi itu tidak ada yang pasti. Ya, tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Artinya, sewaktu-waktu bisa ada perubahan. Mungkin karena perubahan kondisi lapangan, atau perubahan karena perintah PPK, atau perubahan bagaimana, sehingga perubahan itu harus diatur. Harus diatur bagaimana cara mengeksekusi bila mana ada perubahan dalam pekerjaan. Dan itu harus terdokumentasi menjadi suatu perubahan. Kalau tidak ada perubahan, pekerjaan dilaksanakan, dampaknya apa? Pengakuan terhadap pekerjaan itu tidak akan diakuin. Pengaruhnya kemana? Pengaruh terhadap pembayaran. Ketika tidak dibayar, maka akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Termasuk juga keterlambatan pekerjaan. Saya ada pengalaman. Baru-baru ini saya diundang di Dinas PU Provinsi. Saya diminta untuk menjelaskan tentang kontrak kritis
yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan. Ada yang mengatakan, Pak, kontrak saya kan masih panjang. Waktu masa pelaksanaan saya kan katakanlah bulan Desember. Kenapa saya dikatakan kontrak kritis? Padahal waktu pelaksananya, nah terus saya katakan, Pak, di kontrak kritis itu ada periodisasi. Kalau masa pelaksanaan 0 sampai 70, Bapak deviasi minus 10%, maka itu dianggap sebagai kontrak kritis dan Bapak akan ditegur. Walaupun pekerjaan Bapak waktunya sampai Desember. Nah, ternyata setelah saya menjelaskan itu tentang kontrak kritis SCM1, SCM2, SCM3, terhadap keterlambatan pekerjaan, dan seterusnya, baru dia sadar, oh kalau begitu Pak, pekerjaan itu harus tersistematis. Nah, saya katakan, iya. Jadi jangan biasakan pekerjaan itu, bahwa sesungguhnya pekerjaan yang biasa itu belum tentu benar. Akhirnya dia menyadari hal itu. Nah, selanjutnya tentang keterlambatan pembayaran. Saya menemukan bahwa keterlambatan pembayaran itu konsekuensi ada dua. Konsekuensi terhadap penyedia itu mempengaruhi terhadap cash flow. Terus keterlambatan pembayaran juga akan mempengaruhi pekerjaan. Keterlambatan pekerjaan karena mengklaim bahwa si penyedia menganggap kalau terjadi keterlambatan pembayaran, maka cash flow saya akan berpengaruh terhadap pekerjaan. Sehingga mereka mengklaim kepada PPK-nya agar mereka bila mana terjadi keterlambatan pembayaran, maka akan berakibat kepada pekerjaan yang tertunda. Dan dia mengklaim kalau pekerjaan tertunda, mereka tidak ingin mau didenda. Mereka tidak ingin mau didenda karena cash flow-nya. Nah, ternyata PPK menyadari hal itu. Karena apa? Di dalam kontraknya tidak mencantumkan bagaimana sih wujud kompensasi jika terjadinya keterlambatan pembayaran mengakibatkan pekerjaan itu terhambat dan tidak sesuai schedule. Nah, itu tidak tercantum di dalam klausul kontrak. Sehingga saya katakan, kalau tidak terjadi dalam klausul kontrak, maka kedua pihak akan mengklaim. Nah, jadi salah satu pihaknya adalah penyedia mengklaim agar keterlambatan pembayaran menjadi bentuk kompensasi. Akhirnya itu bisa clear dan pembelajaran buat teman-teman di kami dampingin bahwa ternyata keterlambatan pembayaran juga berdampak terhadap pekerjaan. Termasuk juga peristiwa klaim dan kompensasi yang saya sebutkan tadi, bahwa kompensasi harus jelas. Biasanya kompensasi itu tertuang di dalam SSUK ya, tapi dia tidak detailkan di dalam SSKK-nya, sehingga harus dijelaskan kompensasi itu wujudnya apa-apa saja, sehingga jelas bahwa kompensasi dapat diberikan jika terjadi A, B, C, D, dan itu tertuang di dalam SSUK dan SSKK. Nah, termasuk juga ketika pekerjaan selesai, ada yang kita sebut dokumen final ya, dokumen final. Nah, ini jarang digunakan oleh teman-teman. Kalau kami sudah biasakan menggunakan perubahan kontrak final kontrak. Kontrak harus difinalkan sebagai pekerjaan dinyatakan selesai dan semua perhitungan terurai di dalam final quantity atau final account. Dan begitu juga proses serah terima. Dan proses serah terima kami menyarankan agar proses serah terima jangan nanti setelah kontrak berakhir. Kalau bisa sebelum kontrak berakhir itu sudah ada proses serah terima. Bagaimana kalau proses serah terima dilakukan setelah kontrak berakhir? Nah, konsekuensinya adalah, dampaknya adalah berakibat pada denda keterlambatan. Kenapa? Karena bahwa seolah-olah bahwa pekerjaan itu belum dianggap selesai karena belum diserah terimakan. Nah, termasuk masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan
kadang terabaikan, dan kami pendampingan di sini masa pemeliharaannya itu kami tidak menggunakan waktu maksimal, tapi kami gunakan waktu minimal. Jadi alhasil rata-rata masa pemeliharaan itu kami dia 6 bulan ke atas, ada sampai tahunan, ada sampai 24 bulan masa garansinya, masa pemeliharaannya. Itu sudah tertuang di dalam kontrak. Kita tidak lagi menggunakan yang 3 bulan kalau bangunan sederhana, yang tidak sederhana 3 bulan. Kami tidak mengambil itu, tapi kami makin panjang masa pemeliharaannya masih makin bagus. Dan rata-rata kami di atas 6 bulan, ada yang sampai setahun 2 tahun masa. Nah, termasuk juga cacat mutu. Ini penting juga dalam kegiatan cacat mutu, terutama pekerjaan dalam masa pemeliharaan. Ini yang kami sangat stressing juga di dalam itu. Termasuk kegagalan bangunan itu 10 tahun. Bahwa kegagalan bangunan itu masih merupakan tanggung jawab dari si penyedia. Nah, termasuk juga bagaimana sih hierarki urutan kontrak bila mana terjadi konflik antara kedua belah pihak, yang mana yang urutannya, ya itu yang harus dijelaskan di dalam. Nah, termasuk juga dengan jaminan. Saya ada pengalaman sedikit buat teman-teman sekalian. Jaminan, kami menyarankan agar memberikan jaminan itu yang betul-betul memiliki aset. Ya, misalnya jaminan pelaksanaan harus di cross check apakah benar-benar jaminan itu memiliki aset di dalamnya. Kenapa? Karena ada beberapa 1-2 yang kami dampingin, ketika jaminan mau diklaim susah mencairkannya, walaupun di dalam lisensinya mengatakan pencairan dapat dicairkan dalam waktu 14 hari. Ternyata kenyataan tidak demikian. Kenapa? Karena aset yang mau diklaim memang tidak tersedia. Sehingga salah satu wujud untuk meyakinkan PPK atau siapapun bahwa jaminan itu betul-betul bernilai, ada nilainya, ada minimal ada nilai aset yang ada di dalam. Jadi jaminan itu berisi. Bukan jaminan itu bukan jaminan kosong, tapi jaminan yang berisi. Termasuk juga asuransi itu penting sekali, karena ini sekarang kan era K3 ya, asuransi harus sampai di mana. Dan asuransi itu harus jelas, asuransi untuk risiko pekerjaannya, risiko pengangkutannya, dan seterusnya. Nah, terkait pembayaran disesuaikan dengan syarat ketentuan di dinas keuangan masing-masing, dan itu harus terjelas di dalam dokumen. Nah, yang tidak kalah penting adalah pekerjaan subkontrak. Ada pengalaman lagi yang menarik buat saya. Ada pekerjaan penyedia melakukan subkontrak. Ya, pekerjaan subkontrak tidak dilandasi terhadap perjanjian antara penyedia dengan pekerja subkontrak. Nah, ketika terjadi pembayaran, subkontrak belum lunas, sehingga yang pekerja subkontrak mengklaim kepada PPK, saya belum dibayar oleh pekerjaan tersebut. Nah, oleh sebab itu solusinya adalah sebelum kontrak ditandatanganin, perlu kejelasan antara penyedia yang dengan pekerja subkontrak harus jelas. Yang terutama pembayaran dilakukan jika pekerjaan subkontraknya sudah dilakukan pembayaran. Sebelum saya akhiri, baru ini saya ada pengalaman terhadap pekerjaan konstruksi di Sulawesi Selatan. Ada penyedia melaksanakan pekerjaan, tapi dia tidak menyadari ada pekerjaan di tempat lain. Ternyata di pekerjaan di tempat lain bermasalah. Sedangkan pekerjaan yang lain tidak bermasalah. Akhirnya diputus kontrak dan dilakukan denda dan di blacklist. Di blacklist. Ketika di blacklist, kontrak yang satunya sudah berjalan. Saya tanya, kenapa bisa terjadi? Anda tidak tahu
pekerjaan itu dilaksanakan yang bermasalah. Nah, begitu ceritanya, singkat cerita bahwa dia melakukan yang tanda tangan kontrak di tempat lain oleh perusahaan tersebut adalah orang lain dengan melalui akte notaris dengan berpendapat bahwa mereka ini adalah cabang. Setelah ditelusurin di akta aslinya tidak ada perusahaan berbentuk cabang. Artinya apa? Artinya bahwa perusahaan ini ada pinjam bendera. Nah, hati-hati dalam hal ini. Mereka biasanya cabang ternyata itu terselubung ada pekerjaan, ada penyedia yang pinjam bendera. Oleh sebab itu, kesimpulan dari sesi ini adalah pendampingan penting buat teman-teman, karena satu hal bahwa mereka ada teman untuk bertanya, ada teman untuk curhat, ada teman untuk, dan ketika saya tanyakan bahwa apa manfaatnya kami dampingin, manfaatnya sangat besar, minimal wawasannya juga bisa bertambah, tindakan-tindakannya sudah mulai terukur, dan dia menyadari bahwa selama ini mereka tidak pernah lakukan, dan setelah dilakukan itu sangat membantu dalam melakukan mitigasi risiko pekerjaan tersebut. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih banyak. Saya lanjut ke Pak Arthur. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, silakan Pak Arthur untuk lanjutkan materi dari Pak Alfian. Ini kita tersisa sekitar 9 menit lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sehat kepada semua teman-teman, terutama yang saya hormati dan banggakan. Ada Pak Haji, ada Pak Prof, ada Pak Irwan, dan beberapa ada kawan seasrot yang mengasrotkan saya, ada Pak Alfian. Terima kasih atas kesempatannya. Baru kali ini saya dengan Pak Alfian bisa mengisi acara Pak Haji. Dan mendengar yang tadi, saya seolah-olah ikut kesimpulan workshop pertama sampai workshop nomor 18. Itu mulai dari perencanaan sampai serah terima, minus pajak yang dijelaskan oleh Kementerian Keuangan pada saat itu. Jadi hampir merangkum 18 workshop. Nah, di pengalaman-pengalaman tadi, Pak Alfian sudah memberikan sangat banyak beberapa kejadian, kondisi di lapangan yang memang betul-betul pendampingan kontrak ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Saya hanya sampaikan saja, saya dengan Pak Alfian, izin Pak Haji atas bimbingan dan gemblengan, saya sama Pak Alfian sampai saat ini ada 46 OPD yang melalui pengelola pengadaan itu ada 24 dan melalui mandiri itu ada 22 dengan nilai paling sedikitnya, yang paling sedikitnya itu 400 juta. Dan yang paling besar, yang terbanyak adalah yang 1,9 triliun. Itu kami bertiga dengan Pak Ustaz juga, Pak Sukri. Nah ini, jadi sedikit menambahkan saja Pak Moderator, bahwa kegiatan yang memang sangat bermanfaat ini kadang belum diketahui oleh beberapa OPD, bahwa tugas LKPP di Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 di pasal 3 itu adalah memberikan saran atau pendapat, dan melalui keputusan Deputi 4 Nomor 2 Tahun 2021 dengan keputusan Deputi Nomor 5, advisor adalah salah satu tim yang dibentuk oleh Deputi
HPS, Deputi Hukum dan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Nah, sehingga memang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Sulawesi Selatan itu informasinya mengalir dari para teman-teman ASN di ULP, UKPBJ, Sekretaris Dinas, Kabid yang saling memberikan informasi terkait pengadaan barang dan jasa ini. Di mana di awal kegiatan kami akan memberikan misalnya dimanapun ketika kami tahu bahwa memang butuh, intinya kami langsung melaksanakan berkoordinasi dengan Pak Alfian, kapan ada waktu untuk langsung memberikan kira-kira apa saran dan pendapat tertulis melalui diskusi di warung kopi dan lain-lain. Nah, dalam hal nanti akan dilanjutkan secara tertulis, itu silahkan menggunakan tahapan yang ada di keputusan deputi, sehingga kami nanti akan membuat laporan untuk pendampingan melalui advisor LKPP. Demikian Pak Irwan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal masih ada 4 menit Pak untuk penambahan atau dari Pak Alfian. Ada 4 menit lagi nih Pak. Atau kita diskusi aja? Lebih bagus diskusi Pak. Kita diskusi aja karena banyak hal barangkali yang kita mau eksplor tentang pendampingan kami, dan barangkali kita serahkan kepada peserta, dan paling tidak saya juga banyak belajar kepada peserta nantinya. Silakan Pak Iwan. Siap. Ya, untuk peserta apabila ingin bertanya dapat mengklik tombol raise hand atau di chat, di kolom chat menuliskan pertanyaannya. Di kolom chat ini ada sudah Pak. Ada yang bertanya. Kalau pengalaman Bapak pendampingan dari Pak Muharlin Sulbar, kalau pengalaman Bapak pendampingan advisor, apa hanya melakukan pendampingan pihak PPK atau juga penyedia pelaksana? Terus yang kedua, apakah tidak terjadi konflik kepentingan jika advisor merangkap sebagai Pokja? Karena kami juga ada dalam SK penetapan advisor LKPP dan kompetensi apa yang harus dimiliki untuk dapat probity advice. Yang ketiga, bagaimana mekanisme penugasan advisor? Ada 3 pertanyaan Pak dari Pak Muharlin Sulbar. Ini daerahnya Daeng ini, Daeng Suhendra. Silakan Pak, Pak Alken atau Pak Arthur. Nanti tambahkan Pak Arthur ya. Saya sampaikan dulu pertanyaannya, jawabannya. Sepanjang pengalaman kami dalam melakukan pendampingan itu adalah yang meminta dari PPK, dari instansi yang meminta itu rata-rata dari dinas, terutama pejabat pembuat komitmennya. Terus yang kedua adalah yang meminta dari Pokja, UKPBJ. Dan kami belum pernah diminta dari penyedia untuk pendampingan. Namun kami pernah diminta untuk mengisi materi. Nah, mengisi materi buat penyedia tentang pemahaman terhadap aturan atau regulasi yang berkenan. Nah, itu yang pernah. Nah, apakah boleh kami mendampingin penyedia? Kalau merujuk di aturan advisor, penugasan advisor maupun probity advice, itu peluang ada untuk kami dampingin. Kan ini advisor ini kan memberikan advice ya, pendapat
terhadap aturan. Nah, kalau menurut saya, kalau beliau dirujuk itu boleh, silakan ya. Nah, tapi nanti kita lihat kalau memang penugasannya untuk tanda kutip ya, bahwa kami punya prinsip dan etika sebagai advisor, itu kami tidak boleh benturkan hal itu. Selama tidak melanggar etika, prinsip daripada advisor yang tadi saya sampaikan, silakan. Terus bagaimana tata cara pendampingannya ya, nanti Pak Arthur yang lebih tahu. Apakah penugasan dari LKPP, penugasan mandiri, nanti dijelaskan oleh Pak Arthur. Bagaimana kompetensi terhadap advisor? Memang baru di dalam SK itu kan sudah sudah ada SK-nya ya, melalui Deputi SK tentang advisor, ada kurang lebih ratusan orang di dalam dari berbagai latar belakang dan lokasi tempat mereka berada. Jadi ada, saya lihat nama-nama di situ. Contoh kami direkrut advisor, awalnya itu suhu kami itu Pak Muji, ya Pak Muji kami direkrut, dibimbing sampai berlevel-level ya. Kalau tidak salah level 17 lah kami belajar tentang kontrak. Jadi kontrak itu makin didalamin, makin ke dalam, makin kami tidak tahu karena ilmunya makin ke dalam makin susah ya. Nah, kami berlevel-level di situ. Dan pengalaman juga kami ya syaratnya ya harus memiliki sertifikat pengadaan. Dan sepanjang itu yang saya tahu. Dan lalu di SK-kanlah oleh LKPP menjadi advisor. Awalnya kami ini adalah pendamping kontrak, setelahnya dilebur oleh melalui rekrutmen oleh LKPP saat itu. Melalui rekrutmen oleh LKPP, dibimbing, dilatih sampai berlevel-level, level 17 kalau tidak salah ya Pak Muji ya. Akhirnya kami di-SK-kan oleh LKPP sebagai pendamping kontrak, sekarang menjadi advisor LKPP. Nah, bagaimana mekanisme penugasannya nanti dijelaskan ya. Ya itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan dari Pak Muharlin, sahabatnya Pak siapa ini dari Pak Habib ya. Demikian Pak Irwan. Ya, Pak Arthur ada mau ditambahkan Pak tentang terkait penugasannya tadi yang mandiri atau melalui LKPP? Oke, bagaimana mekanismenya? Jadi kalau kita ngelihat ini ada dua mekanisme melalui pola pengelola layanan atau melalui LKPP. Yang kedua adalah melalui penugasan mandiri langsung menunjuk advisor. Jadi ada dua pola. Yang pertama adalah melalui pengelola layanan dan yang kedua melalui mandiri. Ini diatur di Keputusan Deputi nomor 2 tahun 2021. Nah, selanjutnya dari situ yang bersurat ke kami langsung, seperti disampaikan tadi Pak Alfian, adalah dari kepala dinasnya atau kepala bidangnya, ataupun dari ULP-nya atau kepala bagian PBJ. Nah, setelah itu kami buatkan lembar kesediaan untuk ditugaskan sebagai advisor berdasarkan permintaan dari surat tadi. Setelah itu oleh dinas akan membuatkan surat keputusan, apakah langsung melalui bupati, wali kota, sekretaris daerah, ataupun kepala dinas. Bahkan di beberapa kegiatan seperti yang sekarang kami laksanakan dari Gubernur Sulawesi Selatan itu menugaskan kami, ada yang dari Bupati Tanah Toraja, terus ada sekretaris daerah Kabupaten Takalar, rektor Unhas, direktur ketua sekolah tinggi. Jadi ini semua adalah pimpinan untuk di setiap kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Dari situ akan dibuat undangan. Jadi ada 3 administrasi awal. Yang pertama surat dari dinas atau OPD, yang kedua ada
lembar kesediaan dari advisor sendiri. Yang ketiga adalah surat keputusan penugasan advisor LKPP secara mandiri dari dinas. Dari 3 surat itulah nanti akan diundang untuk rapat pada tahapan-tahapan tertentu yang tadi disampaikan di slide kedua oleh Pak Alfian untuk melakukan pendampingan. Setelah itu, misalnya kita laksanakan pendampingan, nah dari situ kami akan buat laporan terhadap apa solusi, saran, dan pendapat yang kami berikan pada saat pendampingan. Jadi laporan kami itu bisa dibuat per kegiatan, misalnya pada tahapan persiapan pengadaan, kami diundang sampai dengan target diumumkan, itu kami buat laporan, atau membuat laporan pada saat mulai dari rapat persiapan, apa yang kami sampaikan sampai dengan bagaimana tahapan perubahannya. Nah, ini terkait penugasan advisornya. Nah, kalau yang tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Alfian, sebenarnya kalau kami mendampingi dalam rangka perubahan kontrak, itu sudah termasuk penyedia di dalamnya. Karena kami minta memang menghadirkan penyedianya dan pengawas beserta konsultan perencana apabila harus ada penyesuaian gambar atau spesifikasi terhadap kondisi di lapangan. Demikian Pak tambahannya. Ya, makasih Pak Alfian dan Pak Arthur atas jawabannya. Ini ada Suhu yang nanya Pak Muji. Paket yang didampingi ada yang menjadi masalah hukum nggak? Dari sekian paket yang Pak Alfian dan Pak Arthur dampingi itu. Silakan Pak Alfian atau Pak Arthur. Atau kedua-duanya lah yang jawab. Ya, jadi gini. Nah, kehadiran kami sebenarnya dalam pendampingan itu membantu PPK. Lalu saya tanya, kami mendampingin ini tujuannya untuk apa? Pak, mitigasi hukum, Pak. Nah, ketika mitigasi hukum, artinya jangan sampai kami terjebak oleh hukum karena ketidaktahuan kami. Nah, itu ketidaktahuan kami terhadap aturan. Nah, tolong kami didampingin. Nah, poinnya saya dapat. Poinnya adalah ketika kami dampingin, minimal risiko hukum itu sudah dikurangin. Nah, pertanyaannya Suhu, apakah pengalaman kami pernah persoalan hukum? Kalau persoalan hukum tidak pernah, cuma dipanggil APH oleh yang bersangkutan pernah. Nah, lalu ditanya, ketika kami ditanya oleh PPK-nya, kami didampingin LKPP dan setelah itu kami PPK-nya memberikan laporan pendampingan kepada APH, itu yang membantu. Membantu sekali. Oh, ternyata kalian itu didampingin lah sama LKPP. Iya. Akhirnya tidak berlanjut pertanyaan terhadap pengadaannya. Nah, kecuali kalau memang ada fraud. Nah, itu mereka proses. Tapi kalau mengenai aturan pengadaan, alhamdulillah mereka sangat membantu. Dan pendampingan yang sudah kami lakukan tidak pernah ada persoalan hukum terhadap yang kami dampingin. Demikian, Suhu. Ya, Pak Arthur, ada ditambahin? Ya, hampir sama lah kalau saya dengan Pak Alfian. Alhamdulillah sampai sekarang, kalau untuk kontrak bersyarat itu tadi yang disampaikan Pak Alfian, itu sebenarnya update terakhir bukan itu. Update terakhir itu sebanyak 41 paket. Kalau yang disampaikan Pak Alfian itu mungkin bulan lalu, terakhirnya bulan lalu ada. Sekarang sudah 41 paket dengan nilai 526. Nah, kalaupun bermasalah hukum, kalau putus kontrak ada. Tapi itu hanya sebagian kecil yang, tapi kalau putus kontrak pun sebenarnya bukan masalah hukum karena sudah sesuai dengan ketentuan kontraknya.
di SCM 3 dilakukan pengendalian, kinerja tidak diperbaiki, ada SP1, SP2, SP3, setelah memenuhi syarat ya diputus. Itu tambahan saya, Pak. Ya. Bapak Ibu dari peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, ini ada resen satu, Pak. Dari Ibu atau Bapak ini, Inyoman Astawa. Nah, silakan. Bapak Ibu atau Inyoman Astawa nih. Siapa Bapak? Silakan, Pak. Silakan di unmute anunya. Unmute di mikrofonnya ya, Pak ya. Silakan, Pak. Oke, mohon izin Pak Moderator. Pertanyaan pada Pak Alfa. Selamat sore. Saya ingin tanya Pak terkait dengan pendampingan khususnya terhadap subkontraktor Pak, di mana belum tentu ini kan subkontraktor wajib diuraikan dalam dokumen pilihan ketika nilai perbuangannya atas 25 miliar. Nah, kadangkala paket yang di bawah 25 miliar banyak sekali pelaksanaan di lapangan itu memang ada penyedia itu memakai subkon. Nah, parahnya tidak ada perjanjiannya serta tidak diketahui oleh PPK. Nah, bagaimana pengalaman Bapak Alfia menyikap hal tersebut? Karena biasanya kan ada kesulitan nanti, apalagi dalam masa pemeliharaan biasanya penyedia yang melaksanakan kerjaan akan sulit untuk memperbaiki karena itu merupakan tanggung jawabnya subkon seperti itu, sehingga proses perbaikan dalam pemeliharaan itu kadang-kadang kala agak terlambat atau tidak dikerjakan. Bagaimana pengalaman Bapak menyikap hal tersebut? Terima kasih Pak. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih teman-teman pertanyaannya. Ya, kalau ini langsung aja Pak Alfian atau Pak Arthur terkait pertanyaan Pak Nyoman. Ya, makasih Pak. Jadi Pak Nyoman, satu hal yang ingin saya stressing lagi, bahwa subkon boleh ya, tapi pertama jangan pekerjaan utama ya, kecuali kalau dia pekerjaan spesialis. Dan hampir rata-rata yang kami dampingin nggak ada bermasalah terhadap pekerjaan subkon, karena kami sudah stressing yang subkon itu apa, dan subkon itu apa, dan apa ruang lingkup subkon yang dilakukan, terus bagaimana tanggung jawab subkonnya, terus bagaimana klaim pembayarannya. Semua itu sudah dibicarakan pada saat prakontrak. Itu yang kami garis bawahin. Kalau itu nggak dipenuhin, ya jangan subkon lah. Karena jangan sampai mengalihkan risiko. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Nyoman. Ya, sebenarnya pekerjaan subkon bukan dia yang disampaikan Pak Nyoman. Itu harusnya tanggung jawab si penyedia, bukan pekerjaan subkon. Nah, misalnya gitu. Nah, apabila terjadi begitu, pekerjaan subkon. Nah, oleh sebab itu, di dalam kontrak, kalau kontrak harus jelas tanggung jawab subkon pemeliharaan sampai A, B, C, D. Nah, itu yang harus diuraikan di dalam pekerjaan subkon, sehingga jelas siapa yang melakukan apa dan siapa yang bertanggung jawab apa terhadap pekerjaan itu. Itu semua dibicarakan di awal, sehingga nanti dalam saat pelaksanaan sudah ada legalitas terhadap pekerjaan tersebut. Nah, itu berkaitan dengan pekerjaan subkon. Yang sepanjang yang saya tahu, pekerjaan subkon yang saya dampingin nggak ada yang bermasalah terhadap hal itu, karena kami sudah mitigasi. Pekerjaan kami nggak berikan dia tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan subkon itu. Nah, khususnya di konstruksi Pak ya, kami berbicara di konstruksi. Alhamdulillah tidak. Selama memang itu sudah dibicarakan dari awal, mulai dalam prakontrak. Jadi pada saat kontrak itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Demikian Pak Nyoman. Mohon izin Pak, bagaimana jika dalam persiapan pelaksanaan kontrak ini itu memang tidak dibahas Pak, tapi dalam pelaksanaan di lapang penyedia itu memakai subkon Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, nah itu memang realita Pak.
memang beda tipis sih, subkon, pinjam bendera, itu macam-macam lah. Iya. Itu. Jadi memang sering kita dapatkan, Pak, oh ternyata ini pekerjaannya disubkonkan gitu lah. Ternyata ketahuan dia punya bendera. Di aturan jelas ketika itu ditemukan, nah ada konsekuensinya, Pak. Ada konsekuensinya bahwa bisa saja kalau PPK-nya tegas, dia putus, Pak. Putus. Agar supaya pekerjaan si penyedia itu diberikan apa namanya? Diberikan efek jera juga sih. Efek jera agar supaya mereka tidak lakukan di kemudian hari. Putus aja, Pak. Kayak jangan lagi ada terjadi di kemudian hari. Ketika itu ditutup mata, akan ada subkon-subkon atau pinjam bendera lain yang berkembang. Nah, itu berkembang begitu. Dan itu sudah saya wanti-wanti dari awal. Saya paling anti itu namanya subkon, ternyata pinjam bendera, dan saya pernah menemukan ada satu direktur saya panggil diskusi maksudnya, Pak, untuk meyakinkan aja, Pak. Itu saat tahapan review sebelum berkontrak. Review hasil pemilihan. Sudah calon pemenang, Pak. Tahapan sudah dilalui. Tapi ketika ada poin yang mengatakan kemampuan penyedia, saya tanya, Bapak Direktur, siap, saya Direktur. Bapak sanggup melaksanakan kontrak ini? Siap. Pak, ini jembatan loh. Harus butuh modal untuk membuat pesan rangka jembatan. Proyeknya 5 miliar. Bapak butuh waktu 3 miliar. Saya yakin sama Bapak punya modal. Dia katakan, Pak, ada owner kami, Pak. Dengan spontan dia mengatakan, Pak, yakin Pak, ada owner kami. Saya kaget. Oh, Bapak bisa mengambil keputusan hari ini. Hari ini saya mengambil keputusan, saya panggil owner saya, Pak. Nah, ingat, di dalam kontrak tidak ada namanya kemampuan keuangan ya. Tidak ada namanya, Pak. Panggillah ownernya. Dia katakan, saya nggak sanggup, Pak. Kasih saya uang muka supaya saya bisa bekerja. Apakah Bapak cukup nggak 30% untuk itu? Nggak cukup, Pak. Jadi Bapak bisa laksanakan ini. Ya, saya panggil dulu investor saya, Pak. Nah, bingung juga saya. Ada direktur, ada owner, ada investor. Akhirnya apa? Saya bilang sama PPK-nya, catat, jangan dilanjutkan. Artinya apa? Bisa kok, Pak. Bisa. Jangan dilanjutkan. Bahwa kami menilai yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Selesai, Pak. Jadi kita harus tegas memang ini pekerjaan. Kalau nggak tegas dari awal, jangan lemah. Jadi keberadaan kami memang pendamping kontrak harus, ya jangan undang kami pendamping kontrak kalau nggak tegas. Kami pendamping kontrak harus tegas. Ya itu saya bilang tadi. Harus tegas dalam menguraikan aturan. Ini loh. Kalau kamu tidak lakukan, mohon maaf, kami tidak akan dampingi. Alhasil, kami dengan Pak Arthur mundur. Ada 2 proyek strategis provinsi kami mundur. Ya, Pak Arthur yang bisa sebut itu. Proyek strategis provinsi kami mundur 2 paket. Kenapa? Ngapain kami diundang sebagai pendamping kontrak? Kok nggak jalan-jalan? Udah 2 tahun nggak jalan-jalan, mundur aja, Pak Arthur. Nggak ada beban kan? Artinya apa? Keberadaan kami memang harus dibutuhkan. Bukan keberadaan kami untuk dilabel. Nah, itu yang perlu ketegasan dari kami. Bagaimana kami memberikan pendapat, kami memberikan advice, tidak mengeluarkan rekomendasi. Kami patut sepakat. Kami tidak mengeluarkan rekomendasi. Karena itu beban buat kami untuk dijadikan rekomendasi. Karena namanya pendamping berada di samping. Bukan di depan, bukan di belakang. Tapi pendamping berada di samping. Selevel. Nah, ketika di samping nggak digunakan, namanya bukan lagi pendamping, ya sudah kita mundur aja.
Tapi yang lain, alhamdulillah, semua berjalan. Demikian Pak Nyoman. Oke, terima kasih Pak Alfian. Terima kasih banyak. Sudah cukup Pak. Ya, silakan yang peserta yang lain bertanya. Bisa mengklik tombol raise hand atau di kolom chat. Kayaknya belum ada nih Pak. Mungkin saya ada sedikit Pak yang perlu tadi dari chat tadi ada Pak juga. Apakah tidak menimbulkan konflik of interest Pak apabila advisor itu posisinya berada di Pokja atau di UKPBJ? Karena banyak juga advisor itu yang berada di UKPBJ atau sebagai Pokja, gitu Pak. Kira-kira gimana Pak? Ada konflik of interest-nya enggak? Iya, tergantung kita nilainya dari mana, Pak. Yang tadi saya jelaskan bahwa kita harus hindari konflik of interest ketika posisi kita sebagai advisor dan berada di dalam pekerjaan itu atau berada di sekitar pekerjaan kita itu, hindarin. Nah, kecuali posisi kita sebagai advisor berada di luar jangkauan kita, silakan Pak. Karena sesungguhnya LKPP itu memberikan kita SK penugasan advisor minimal di lingkungan kita sendiri. Membantu teman-teman di lingkungan kita sendiri, syukur-syukur membantu di lingkungan di luar kerja kita. Nah, maka saya sering diskusi dengan teman-teman advisor yang kami hampir setiap minggu lah ketemu dengan teman-teman advisor, kami sharing. Satu contoh, ada kawan saya sebagai advisor, dia juga adalah PPK, dia juga kepala bidang. Dan dia memegang proyek strategis di daerah itu ya. Tapi dia butuh advisor, pendamping. Jadi advisor, pendamping advisor gitu. Dia minta dari teman dari luar, Nah, ada Pak Arthur diminta, ada dari Pak Juwana diminta, ada dari teman-teman di luar. Walaupun dia tahu ada advisor. Saya tanya, kamu kan sudah advisor, ngapain lagi didampingin? Ya minimal teman ngopi katanya, teman ngopi kan, gitu kan? Nah, paling tidak gitu. Jadi saran saya, posisi kita menilainya di mana ketika itu kita ada sentuhan dengan konflik, lebih hindarin gitu. Lebih hindarin Pak. Itu saran saya Pak Iwan. Ya. Pak Arthur, ada mau ditambah Pak Arthur terkait Ya. coy-nya tadi? Terkait coy, istilahnya kan sama tadi disampaikan Pak Alfian. Di kampusnya Pak Kahar, itu pendampingnya saya sama Pak Alfian. Di kampusnya Pak Kahar. Kan? Di kampus saya, pendampingnya Pak Alfian dengan Pak Kahar. Tapi termasuk saya juga. Karena kan malu hati kita, masa di kantor sendiri nggak terpakai. Kan? Jadi kami saling mengisi Pak. Kalau kami di Sulawesi Selatan, kami saling mengisi. Kan? Dengan tetap selalu mengedepankan tadi etika. Kan? Pak Kahar dan saya, pendampingnya ya Pak Alfian, Pak Kahar. Nah, termasuk juga nanti di tempatnya Pak Alfian, ya pendampingnya dari luar juga. Kan? Tapi termasuk orang yang ada di sana, tapi tidak bertindak sebagai pokjanya. Nah, tidak bertindak sebagai pokja, karena sangat jarang dia sebagai advisornya, dia juga sebagai dia pada saat bersamaan. Nah, jadi demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, saya tambahkan lagi Pak Irwan. Ya. Kebetulan di tempat saya membentuk clearing house. Ya. Ya, saya membentuk clearing house dan saya sudah mengeskakan, bukan mengeskakan, pimpinan saya sudah mengeskakan tentang advisor untuk melakukan probity advice. Nah, itu saya nggak masuk karena saya kan pimpinannya. Jadi yang masuk adalah ini Kakak Arthur, terus ada teman-teman bergabung di dalamnya. Saya yang honorin, saya nggak boleh diberi honor. Jadi setiap saya undang mereka, saya honorin dia. Saya honorin dia dari
dari clearing house saya. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya adalah tempat kita bertanya, pusat tempat bertanya, pusat tempat pendampingan. Itulah penting ada clearing house buat kita. Termasuk APH juga. APH juga minta pendampingan di adanya clearing house itu. Jadi manfaat sebagai advisor luar biasa menurut kami. Luar biasa. Jadi beban LKPP, keberadaan kami ini mengurangi beban LKPP, jadi pengaduan, pertanyaan, dan seterusnya tidak lagi ke LKPP. Kami ini adalah garda terdepan buat mereka untuk melakukan pendampingan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ya Pak Iwan. Ini Pak lagi dari suhu nih lagi nih Pak. Minta disampaikan Pak, faktor apa saja yang mengakibatkan atau menjadikan advisor itu mundur Pak. Jadi supaya PPK yang meminta ini tidak melakukan itu loh Pak. Jadi perhatiannya mereka. Karena sesuai pas advisor mundurnya berarti kan ada sesuatu Pak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Karena kan advisor kan memberikan advice kepada peraturan-peraturan yang ada kan seperti itu. Biar jadi perhatiannya para PPK Pak. Seperti itu Pak. Ya, baik. Saya cerita dulu. Ada 2 proyek besar loh ya. Kami mundur. Saya tidak etis kalau saya umumkan, saya sampaikan. Apa masalahnya kami mundur? Pertama, waktunya sudah cukup lama. Waktu sudah cukup lama, endingnya belum datang, belum dapat. Endingnya belum dapat. Ini kapan ini proyek ini dilaksanakan? Padahal sudah cukup kami mendampingin, sudah cukup kami memberikan advice, baik secara lisan, baik secara tertulis. Kami tidak boleh lihat honornya. Iya. Takutnya nanti kami diberi honor kami diikat Pak. Lebih berhenti juga honornya sekalian. Itu. Ada komitmen diri kami Pak. Ada komitmen diri kami memegang prinsip etika dalam bekerja, ada komitmen diri kami. Itu dulu. Nah, ketika PPK kami bertanya, Anda bisa mendampingin, kami bekerja, apakah Anda bisa meminta pendampingan? Betul. Kalau Anda minta pendampingan, mari kita bekerja sama-sama. Harus lurus. Kami tidak boleh kemana-mana, tapi kami ada di sini. Tapi kalau Anda komitmen dengan kami, kami siap membantu, baik. Tapi kalau enggak, jangan kami minta di pendampingan. Kita harus bicara dulu dari awal. Nah, alhamdulillah. Hampir sebagian besar pendampingan hanya 2 itu kami mundur, semua berjalan dengan baik. Karena dia dengar dengan kami. Dia dengar dengan kami, dia laksanakan advice kami, dia mendengar pendapat kami, apa yang harus dia lakukan, dia dengar pendapat kami, dia dengar langkah-langkah kami, silakan Anda bekerja. Nah, ketika ada benturan, dia pasti meminta pendapat sama kami carikan solusinya. Jadi kami datang untuk mencarikan solusi. Ya, saya ingat sekali suhu saya. Pengadaan itu jangan tekstual, tapi kontekstual. Bagaimana menerjemahkan kontekstual? Ya itu, belajarlah dari pengalaman. Yang penting, solusinya jangan merugikan negara. Jangan ada fraud. Dan seterusnya. Apalagi jangan melanggar hukum, apalagi melawan hukum. Nah, itu dulu yang harus kita pegang, komitmen. Ketika ada komitmen, oke, mari kita laksanakan dengan baik. Ya, ada tambahan dari Pak Arthur? Ya, kami mundur pada 2 paket strategis karena memang di dalam laporan pendapat kami sudah menyampaikan bahwa untuk kegiatan ini solusinya adalah A, B, C, dan seterusnya. Tapi ditindaklanjuti tidak sesuai dengan pendapat kami, maka sesuai di keputusan deputi, kami mengundurkan diri karena pendapat ataupun saran kami tidak diikuti. Dan itu sudah tertuang di dalam komitmen awal bahwa kami mendampingi dan memang kami laksanakan sesuai ketentuan, tapi di pihak yang kami dampingi mengikuti apa saran. Karena tidak mungkin kami memberikan saran yang menjerumuskan, karena di saran-saran kami itu
didahului dengan pertimbangan aturan mulai dari KUH Perdata, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan terkait lainnya. Ya. Terima kasih Pak. Ini Pak ada lagi Pak, mohon pendapatnya Pak dari kolom chat ini. Dapatkah dari Pak Yuda Umbara ya, dari Pak Yuda Umbara. Mohon pendapatnya Pak, dapatkah PPK melakukan perikatan lebih dari 1 tahun anggaran pada paket jasa keamanan? PPK menghendaki untuk melakukan perikatan selama 3 tahun. Anggaran di DPA adalah setiap tahun. Adakah aturan yang bisa menaunginya hal tersebut? Bagaimanakah cara pengadaannya dan bagaimana jenis kontraknya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Itu Pak yang jadi terkait dengan pekerjaan ini. Keamanan Pak. Ya, jadi apakah bisa melewati beberapa tahun anggaran? Terima kasih. Ya, nanti Pak Arthur tambahkan ya. Saya jelaskan dulu. Jasa keamanan, makan minum, ATK atau jenis pengadaan yang sifatnya rutin, tidak boleh putus, kebutuhannya mendesak, itu bisa masuk dalam kategori pengadaan melalui kontrak payung. Artinya kontrak dapat mengikat lebih dari 1 tahun. Nah, namanya kontrak payung ya. Nah, itu berkontrak perikatan selama katakanlah 3 tahun ya, 3 tahun. Aturan yang bisa menaunginya ya jelas ada di Perpres 16, Junto 12, di Perlem 12 tentang pengadaan penyedia ya. Bagaimana cara pengadaannya? Ya itu tadi. Jadi di cara pengadaannya nanti ditenderkan sekaligus bahwa ini kontrak payung, masa pelaksananya 3 tahun. Nah, jenis kontraknya yang digunakan tepatnya adalah jenis kontrak harga satuan. Harga satuan adalah komplain pembayaran ketika pekerjaan sudah selesai. Nah, bentuk pembayarannya nanti ini lebih tepat dengan bentuk pembayaran bulanan ya. Bentuk pembayarannya bulanan. Jadi kontrak payung, jenis kontraknya harga satuan, terus nanti bentuk pembayarannya menggunakan pembayaran bulanan karena sifatnya bersifat pembayaran bulanan. Terus bagaimana jenis kontraknya, mohon pencerahannya. Ya demikian dari saya Pak Yuda pencerahan. Jadi kesimpulannya bahwa silakan Pak, kontrak Bapak gunakan kontrak payung, perikatannya bisa lebih dari 1 tahun karena masuk kategori pekerjaan ini adalah tidak bisa tertunda, pekerjaan mendesak dan dibutuhkan sepanjang tahun. Ya, demikian. Silakan Pak. Pak Arthur, tambahan Pak. Tambahannya Pak Arthur ada? Ya tambahannya mah itu udah cocok. Tadi yang dijelaskan Pak Alfian emang sudah seperti itu aturan yang diajarkan untuk membaca. Iya. Ini juga Pak, sekarang kan di etalase katalog itu ada Pak jasa keamanan. Iya. Kemungkinan juga bisa gunakan itu kan Pak. Bisa kita boleh. Ya. Iya. Boleh. Kalau bisa katalog lokal juga boleh, di katalog lokal. Kan banyak sekarang pasar Pak. Iya. Banyak sekarang pasar di mana-mana, etalase di mana-mana nih. Ada LPSE, ada sektoral, ada lokal. Silakan, mau tender juga silakan, tidak apa-apa. Yang penting itu dilakukan secara aturan dan transparan. Iya. Ini lagi Pak dari Ibu Mareta Mahulu. Jadi pertanyaannya, izin Pak Inspektur, mohon sharingnya. Jadi apabila dari auditor tidak mendapat penugasan pendampingan sejak kontrak dibuat, maka wajib membuat laporan ke Bupati atau ke PPK. Kemudian ada kondisi, terkadang APIP baru dilibatkan setelah ada permasalahan atau pada saat pembayaran ke pihak ketiga. Pada step ini terkadang ada kondisi simalakama, Pak. Bagaimana sebaiknya APIP dapat berperan sebagai pihak early warning dan tidak ada konflik interest. Itu, Pak. Ini Bu Marita ini di Inspektorat juga nih Pak, tugasan nih kayaknya. Iya. Silakan Pak. Sesama bis kota dilarang saling mendahului lah. Iya, Bu Reta ya, Bu Reta. Ya, Bu Reta. Ya, kan di APIP itu kan ada namanya pengawasan.
Ya, pengawasan itu banyak macam ya. Ada review, ada audit, ada pemeriksaan tertentu, macam-macam. Terus di pemeriksaan kita ada dua, ada pemeriksaan wajib dan ada pemeriksaan atau reguler, atau ada pemeriksaan yang sifatnya temporer ya. Pemeriksaan wajib itu misalnya PKPT, pemeriksaan kerja tahunan pengawasan ya, PKPT itu kita sudah tentukan minus 1 tahun ya, N-1. Nah, tergantung nanti apakah yang dimaksud penugasan pendampingan ini. Saya sudah tangkap pertanyaan Ibu Reta. Auditor IDA mendapat penugasan pendampingan. Nah, yang dimaksud ini adalah probity audit ya, probity audit. Ini kalau dikatakan penugasan pendampingan probity audit terhadap pengadaan tertentu di OPD atau kementerian atau di perangkat daerah. Nah, probity audit bisa dalam satu siklus berdasarkan tahapan. Mulai yang saya sebutkan tadi, probity audit itu memang idealnya, mulai dari awal sampai akhir. Mulai persiapan kontrak sampai serah terima kontrak. Itu probity audit yang dilakukan oleh teman-teman auditor. Nah, biasanya auditor itu kan ada namanya di bawah Dalnis dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba tidak melakukan probity audit secara satu siklus, tapi dia berdasarkan tahapan? Boleh dilakukan. Nah, boleh dilakukan berarti ini adalah pengawasan sifatnya temporer, bukan pengawasan yang sifatnya tahunan ya, atau mandatori ya. Kalau dia mandatori tahunan wajib satu siklus. Nah, kalau saya tangkap pertanyaannya Ibu ini, berarti dia melakukan probity audit dalam satu tahapan saja. Tahapannya apa? Tahapannya pada saat pembayaran. Tidak ada masalah, Bu. Jadi tanggung jawab auditor adalah objek yang diperiksa saja. Objek yang diperiksa saja. Nah, nanti di situ ada kertas kerja. Kertas kerja apa-apa saja yang direview, apa-apa saja yang dilakukan audit terhadap pekerjaan yang berdampak terhadap pembayaran kepada pihak ketiga. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi kalau ketika ditanya, kenapa nggak dilakukan probity yang sebelumnya? Kami hanya ditugaskan untuk melakukan probity audit di bidang tahapan pembayaran. Buatkan LHP-nya, laporan hasil pemeriksaan terhadap objek. Nah, itu. Terus bagaimana APIP berperan sebagai early warning, kepada siapa laporan itu dibuat? Nah, biasanya yang menugaskan itu adalah inspektur. Ya, jadi ST itu surat tugas oleh inspektur. Berdasarkan surat permintaan probity audit dari perangkat daerah atau OPD. Katakanlah PU meminta, kami tugaskan, seret. Nah, laporannya kepada pihak yang terkait. Siapa itu pihak terkait? Yang meminta probity audit adalah PU, katakan gitu. Jadi PU yang kita tujukan laporannya. Tembusan kepada siapa? Tembusan kepada keuangan sebagai badan bendahara umum daerah yang bertanggung jawab terhadap pembayaran, dan bupati sebagai pimpinan inspektur daerah. Nah, itu. Terus sebaiknya APIP berperan sebagai early warning. Bu, saya sangat setuju, Bu Reta. Bagaimana kalau early warning ini artinya peringatan dini terhadap pengawasan, masukkan dalam program pengawasan kerja pengawasan terpadu tahunan PKPT. Nah, itu dia. Kan itu tahunan kan banyak tuh, banyak bisa sampai 20, 30. Nah, 30. Masukkan dalam PKPT dan objek pemeriksaannya
satu siklus. Nah, itu jadi probability audit secara utuh. Probability audit secara utuh, bukan tahapan. Mulai awal sampai akhir. Nah, itu yang kita sebut early warning system. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah memastikan kepada yang bersangkutan bahwa pekerjaan telah sesuai aturan dan ketentuan. Nah, kami yang memberikan, kami sebagai APIP memberikan keyakinan, insurance, ya, memberikan apa namanya, insurance itu apa ya? Ya, memberikan asuransi lah kepada mereka, menjamin bahwa yang bersangkutan. Nah, ketika ada pemeriksaan siapapun yang bertanya itu, perlihatkan LHP kami. Perlihatkan LHP kami. Baik siapapun, baik itu auditor eksternal, baik itu masyarakat, baik itu siapa, ini yang bisa menjawab bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan probability audit oleh inspektorat atau APIP. Nah, itu manfaatnya. Dan bermanfaat juga pada saat pemeriksaan BPK, dia pasti bertanya, Pak Inspektur, pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan oleh inspektorat? Kami sebutkan. Jadi ketika sudah disentuh, dia tidak menyentuhnya lagi. Paling dia mereview kembali saja. Nah, itu sangat membantu buat teman-teman. Cuma teman-teman di auditor itu terbatas sumber dayanya. Ya, walaupun anggaran tersedia. Anggaran tersedia itu 1% dari APBD, tapi sumber dayanya terbatas. Pak Anu tahu tuh tentang dunianya APIP tuh ya. Mana anak kawan saya itu, Pak Kasman, gimana tuh? Partur, tambahin Partur. Ya, gitu ya, Pak Bu Reta dan Pak Irwan. Pertanyaan saya. Partur, itu tadi Pak Alfian bisa ditambahin. Sepertinya Ibu Reta sudah dapat tambahan ilmu dari CGCAE lah, kan? Karena yang ditanya juga kan inspektur. Kan? Saya teman ngopinya inspektur lah. Iya Pak, masih ada sekitar 3 menitan lagi. Siapa tahu ada peserta lagi yang lain untuk bertanya. Bapak Ibu, silakan. Memanfaatkan waktu tersisa 3 menit. Atau gini Pak, iya. Selama melakukan APIS, Pak Alfian dan Pak Arthur, produknya itu apa Pak? Gitu. Apakah hanya lisan atau tertulis? Nah, apabila tertulis, bisa nggak untuk kami diberikan kertas kerjanya itu formatnya seperti apa? Jadi siapa tahu kami juga nanti ada diminta untuk melakukan APIS, bisa mengikuti kertas kerja yang Pak Alfian dan Pak Arthur lakukan. Terima kasih Pak. Silakan Pak Arthur. Ya, jadi memang produknya adalah saran atau pendapat dalam bentuk tertulis terhadap permasalahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Produknya adalah itu, saran atau pendapat dalam bentuk tertulis. Nah, saran ini ataupun pendapat ini kami rangkai dari beberapa aturan terkait pengadaan barang dan jasa, sehingga kami mengkaji, menyelaraskan, sehingga komprehensif apa yang kami sampaikan ini, yang diajarkan sama Pak Haji, bahwa pengadaan itu kan bukan cuma kontekstual, atau bukan hanya tekstual, tapi tekstual dan kontekstual. Jadi pengadaan itu kami menyelaraskan. Jadi intinya produknya adalah saran pendapat dalam bentuk tertulis. Ini Pak, ada yang terakhir kayaknya nih, tinggal 1 menit kesalahannya. Ada yang meraise hand dari Kota Kediri Pak, DPUPR Kota Kediri, Pak Dedik. Silakan Pak Dedik. Ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita berdua yang luar biasa nih.
Pak Ya, Dedik. terima kasih, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak Dedik. saya Dedi dari Dinas PU Kota Kediri, Pak. Ya. Ini nggak pakai wajah saya kelihatan. Mohon maaf, ini sedang di lapangan. Iya. Gini, Pak, Bapak-bapak yang terhormat, suhu-suhu, saya mau menanyakan terkait ada suatu proyek di Pemkot, Pak, ya. Saya nggak menyebutkan spesifik proyeknya. Cuma saya mau mengasih tahu gambaran. Jadi proyek ini adalah pembangunan gedung, Pak. Proyek pembangunan gedung awalnya itu kan kita pakai pondasi dalam itu pakai spon pile, Pak. Pakai spon pile. Setelah berjalan, Pak, itu kontraktor pemenang mencari spon pile itu sulit, Pak. Itu dibuktikan dengan surat juga ke penyedia spon pile kalau dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan tidak bisa memenuhi. Nah, akhirnya kontraktor plus konsultan pengawas mengadakan review ke konsultan perencana. Nah, sama konsultan perencana diberi masukan untuk memakai pondasi bor pile. Padahal, Pak, ini akar permasalahannya antara harga spon pile, Pak, per meter dengan harga bor pile itu mahal bor pile. Nah, awal itu spon pile itu dari harga, misalnya, Pak, ya, ini dari harga 500 ditawar menjadi 270. Ditawar. Terus yang harga bor pile ini konsultan pengawas plus kontraktor membuat analisa, terus kan ada panitia peneliti kontrak untuk mereview itu terkait harga-harganya, ketemu harga di 420, sehingga ada selisih kurang lebih 150 lebih mahal bor pile. Nah, hal ini solusinya bagaimana, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Silakan Pak, langsung dijawab aja, Pak Alfian atau Pak Arthur atau kedua-duanya. Ini mantan PU ini, Pak. Jadi saya harus ingat-ingat detail dan mutunya pekerjaannya Bapak nih. Jadi begini, Pak. Pak siapa? Pak Didik, ya. Dedik. Pak Dedik. Pak Dedik, spon file ini ada kan, Pak? Ada. Cuma waktunya yang nggak bisa dia penuhin. Iya, waktunya nggak bisa dipenuhi, efeknya nanti pekerjaannya terlambat. Pekerjaan terlambat, tapi dia tidak menyeberang tahun, gitu. Kalau maksud saya, ya. Saya ingin memberikan gambaran, Pak, terhadap pekerjaan ini. Karena memberikan dampak terhadap satu, kalau mempertahankan pekerjaan spesifikasi awal oleh perencana, itu dia butuh tambahan waktu sampai 1-2 bulan, kan gitu, Pak? Iya. Ya. Tapi kalau merubah spek dari spon ke bor, itu boleh, tapi bukan menambah waktu, tapi menambah nilai. Iya, harganya mahal. Harganya mahal. Nah, sekarang Pak Didi, kedua-duanya bisa kita lakukan. Kedua-duanya bisa kita lakukan. Ini pilihan. Kalau tidak menambah waktu, menambah biaya, apa karena anggarannya tersedia atau tidak, maka harus menambah waktu. Ya, menambah waktu. Pertanyaannya, apakah pemberian kesempatan atau penambahan waktu? Maksudnya, si penyedia didenda atau tidak?
Oh iya iya. Ya kan? Penambahan Nah, waktu itu dulu didenda apa pilihannya. tidak itu ya. Ya, Ya. itu kan apakah didenda atau tidak. Kan gitu, Pak. Iya. Nah, oleh sebab itu, kalau Bapak memilih spon, waktu bertambah, kalau tidak didenda, penambahan waktu saja, yakinlah penyedia akan melaksanakannya. Iya, Ya, Pak ya? Nah, iya. kalau pilihan kedua, mengubah spek, ya, tapi tidak mengubah mutu, tapi dia menambah waktu, menambah biaya, tapi tidak menambah waktu. Kira-kira mana efisien dan efektif, Pak? Iya, itu Nah, pertanyaan gitu, Pak. Iya, iya. pertanyaannya, kalau saya, kalau waktu masih mencukupin, silakan pakai spon file daripada menggunakan bor file, karena bor file Iya. dampaknya menambah Menambah biaya. Ya, lebih bagus kasih waktu tanpa diberikan denda keterlambatan. Jadi perubahan kontrak dengan adendum, memberikan penambahan waktu, ya penambahan bukan pemberian kesempatan Pak ya, perubahan Ya, kontrak adendum dengan waktu. penambahan waktu. Nah, clear. Nah, gitu Pak. Jadi saran kami begitu Pak Didi. Iya, Pak. Ya. Arthur, ada Ya, tambahan terima Pak? kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Didi. Ya Pak Arthur, ada tambahan? Ya, hampir sama lah. Selalu di dalam pendapat saya sama Pak Alpian, sebelum ditandatangani di dalam laporan itu, kami bentuknya saran pendapat dalam ada alternatif kalau memang ada pilihan di situ. Seperti yang tadi, misalnya dalam hal ketersediaan metode pelaksanaan, bahan materialnya tidak tersedia di lapangan, dan ketika menunggu ketersediaannya akan melampaui tahun anggaran, dan di akhir tahun anggaran, apabila menggunakan spesifikasi tersebut, tidak akan bisa dimanfaatkan pekerjaannya atau hasil pekerjaan tidak bisa fungsional, maka silahkan menggunakan yang tadi. Apabila dua yang tadi. Terus kalau memang sudah dijustifikasi bahwa pekerjaan ini memang harus butuh metode seperti itu, tidak ada metode yang lain, terus masih dapat menunggu waktu sampai akhir tahun anggaran, masih tersedia waktu, sehingga ketidaktersediaan ini melalui kajian dari konsultan perencana bahwa memang pada saat melakukan survei terhadap untuk menyusun engineer estimate ini kan dilakukan bukan pada waktu 28 hari sebelum HPS itu ditetapkan, sehingga memang waktunya sudah lama. Jadi pada saat perencana menyusun HPS ini memang bahan material yang tadi itu masih tersedia, tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan material itu sudah tidak tersedia. Ini harus dijustifikasi juga, makanya melibatkan perencana. Sehingga kalau kita melihat dari beberapa parameter yang tadi dikerucutkan, kan bisa menjadi satu pengambilan kesimpulan. Apakah memang butuh metode seperti itu, bagaimana bahannya, bagaimana waktu untuk menunggunya, apakah tersedia anggaran kalau harus menyeberang. Jadi simpel seperti itu Pak, karena sudah banyak beberapa paket yang kami dampingi harus mengubah spesifikasi ataupun harus ikut dengan spesifikasi tersebut, tetapi dengan beberapa pertimbangan. Ya. Cuma aspek yuridisnya bagaimana Pak? Ketika ada selisih harga antara spunpel dengan borpel, per meternya misalkan selisihnya ada 150.000 gitu kan per meter, itu kan padahal dengan borpel yang banyak kan tentunya biayanya membengkak. Yang saya tanyakan aspek yuridisnya bagaimana Pak? Oke, ini selalu ada di dalam laporan kami bahwa kalau Bapak buka sendiri di SSUK angka 37.1 apabila ada perbedaan kondisi lapangan dengan gambar dan spesifikasi. Silahkan diubah kontraknya, melakukan perubahan volume, tambah kurang item, mengubah spesifikasi, termasuk mengubah jadwal. Nah, dalam hal
perubahan pekerjaan ini akan mengakibatkan perubahan harga dan telah ada kajian, maka silahkan diubah kontraknya termasuk perubahan harganya. Namun kajian teknis terhadap perubahan spesifikasi ini harus betul-betul dikaji dan bisa dibuktikan. Nah, kalau ditanya aspek yuridisnya, ya kalau sesuai dengan kontrak, kan, sesuai dengan ketentuan kontrak, bahwa perubahan kontrak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di syarat-syarat umum kontrak, karena apa yang telah ditandatangani ini atau persetujuan dalam kontrak ini sebenarnya sudah diatur di KUH Perdata 1338 pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Jasa Konstruksi, terus ada juga di peraturan ada di peraturan LKPP, bahkan ada yang di kontrak yang Bapak telah tanda tangani, bahwa pelaksanaan kontrak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Mengacunya ke situ Pak, aspek yuridisnya, karena ketika diminta oleh pihak-pihak terkait, yang dicari pertama adalah kontraknya, tertib administrasinya seperti apa. Iya Pak, ini kan sebetulnya yang menjadi polemik ini kan terkait selisih harga lebih mahal itu Pak. Akarnya kan di situ. Menganalisanya itu loh Pak. Ini kan mesti menimbulkan suatu pertanyaan nanti di kemudian harinya itu Pak. Setidaknya ke depannya aspek-aspek seperti itu kan kita antisipasi sejak dini gini Pak. Kan tidak menutup kemungkinan nanti pada saat pemeriksaan oleh BPK kan pertanyaannya itu Pak. Karena kami sudah ada paket yang kami dampingi sampai sekarang, itu perubahannya memang sangat jauh signifikan dari apa yang direncanakan. Tapi keterlibatan konsultan pengawas, konsultan perencana memang harus betul-betul sesuai keahliannya. Bagaimana menjustifikasi berapa lama waktu, berapa banyak pekerjaannya, berapa banyak harga yang harus dimunculkan dalam perubahan kontrak ini. Karena terkadang ya kita dibatasi dengan kontrak maksimal tidak melebihi 10%. Tapi memang apabila kondisi di lapangan seperti itu, nah ini ada apa boleh buat gitu Pak ya? Tapi tidak di kontrak yang itu. Bukan apa boleh buat di sini, karena kontrak yang Bapak tanda tangani itu untuk dokumen tersebut hanya maksimal 10%. Kan? Ya. Udah jelas Pak Didi ya. Ini waktu kita udah lewat 3 menit ini. Oh iya. Ini perlu ada diskusi banyak Pak. Nanti ini dilanjutkan kalau memang ini cari kontak personnya beliau berdua ini yang luar biasa nih Pak Didi. Atau difasilitasi aja Pak Irwan. Jadi ada sesi webinar tanya jawab tentang permasalahan konstruksi gitu ya. Iya, nanti diusulkan ini buat anggota yang bersifat khusus gitu, sehingga nanti dia bisa bertanya sebanyak mungkin. Diskusi aja kalau dia. Ya, forum diskusi aja. Ruang ikut bertanya. Ya. Terima kasih penyerahannya Pak. Ya, sama-sama Pak Didi. Ya, Assalamualaikum. Para peserta, waktu yang juga yang memisahkan kita, karena waktu juga yang membatasi kita, sehingga kita harus menyelesaikan webinar hari ini. Ya, untuk suhu Pak Muji Santosa ada tambahan atau ada yang mau disampaikan Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Irwan. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Alfian sama Pak Arthur ini. Jadi poin penting tadi bahwa sebagai pendamping itu kita harus tegas atau keras. Ya, mungkin keras lah ya. Jadi kalau kita sebagai pendamping keras ya, maka dunia akan lunak pada kita. Tapi kalau kita sebagai pendamping lunak, dunia akan keras pada kita. Mungkin auditor, APA, dan sebagainya. Jadi kalau kita keras, dunia akan lunak pada kita. Tapi kalau kita lunak, dunia akan keras pada kita. Hari ini kita mendapat pengalaman sharing experience pengalaman beliau, Pak Alfian sama Pak Arthur ini luar biasa, menambah keyakinan kita semua untuk melaksanakan pengadaan lebih baik sehingga kita bisa melakukan karya-karya yang besar untuk negeri ini. Terima kasih kepada Pak Alfian, Pak Arthur, Pak Irwan, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Salam. Ya, sebelum kita akhiri, Pak Alfian atau Pak Arthur lah yang menyampaikan closing statement
Jadi salah Panggil satu Pak aja, Alfian lah. dua-duanya jadi apa ya? Yang lebih lebih banyak kacamatanya, Pak. Oh gitu. Oke, nah, berarti Pak Alfian yang dipilih nih. Silakan Pak Alfian, closing statement-nya. Ya, closing statement saya adalah bagaimana kita membangun pengadilan lebih kredibel. Ya, jangan rajinlah bertanya kepada ahlinya, ya, karena dengan bertanyalah kita tidak akan tersesat. Karena pengadaan itu dunia keras, ya. Bagaimana dunia itu keras, kita juga harus keras supaya dunia ini tidak lunak. Ya, pengadaan ini keras, tapi kita harus betul-betul sikapi dengan baik, dengan bijak. Oleh sebab itu pendampingan penting, advisor penting, ya. Sebagai teman kita bertanya, teman kita bercurhat, teman kita untuk bersama-sama menuju pengadaan yang lebih baik, lebih kredibel, dan dipercaya oleh masyarakat. Demikian closing statement saya, Pak Arman. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Alfian dan Pak Arthur. Untuk peserta, demikian acara webinar kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu semua dalam Zoom meeting MSTC ini yang diketuai atau dipimpin oleh langsung Suhu Muji Santosa. Untuk itu saya akhiri selaku moderator. Kita akhiri acara ini, acara Zoom kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.